Tebo menyebut rupiah melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu kembali. Nah, kali ini kita akan membahas berita lainnya. Jadi baru-baru ini saya itu lihat banyak sekali konten dan pembicaraan, bahkan ada yang sampai heboh tuh menampilkan berita dengan judul besar rupiah jatuh ke level terendah dalam sejarah. Terus disimpulkan kalau orang Malaysia ke Indonesia sekarang itu rasanya seperti menjadi sultan, jadi orang kaya baru gitu. Aku dengar cerita rakyat Malaysia yang pergi melancong dekat Indonesia hari ni dah macam sultan lah. Dah macam orang kaya. Maklumlah duit kita ni tengah kukuh kan. Ya ilah. Bahkan saya lihat nih banyak komentar warga Malaysia di konten tersebut ya, sangat antusias, berterima kasih dan memuji kinerja PMX, seolah-olah ini semua adalah hasil kerja keras mereka semata. Ini kita bergantung dengan kebijakan pemerintah. Kalau kita dapat pemimpin yang bijak, Alhamdulillah lah, dia boleh jaga negara kita. Ini yang korang tak boleh nafi. Walaupun kau benci dekat Anwar Ibrahim pun, kau tak suka dekat Anwar Ibrahim pun, kau tak boleh nafi kehebatan Anwar Ibrahim ni. Dalam keadaan dunia tengah krisis hari ni, dia boleh jaga negara kita dengan elok. Alhamdulillah lah, kita dekat Malaysia ni nak kata tak terkesan sangat, tak juga. Rasa juga. Boleh saja merasa senang dan bangga, tapi sebagai orang yang berpikir terbuka, mari kita bedah pelan-pelan ya dengan data yang objektif. Pertama, soal klaim rupiah jatuh terburuk dalam sejarah. Waduh. Di Indonesia hari ni duit rupiah dia orang ni tengah jatuh teruk. Paling teruk dalam sejarah. 1 USD bersamaan dengan RM18,000. Lagi satu pula, pelabur asing dekat Indonesia ni dah mula ragu-ragu. Tak berani nak labur dah. Dan ada yang tarik handbrake pun ada. Pasaran saham jatuh teruk. Kemudian Bank Indonesia ni terpaksa naikkan kadar faedah dan terpaksa gunakan rizab asing supaya tak nak bagi duit rupiah tu jatuh. Coba buka buku sejarah dong. Zaman krisis moneter tahun 1998 dulu, nilai rupiah itu pernah anjlok parah. Sampai 16.000 per $1 Amerika Serikat. Itu baru namanya terpuruk, krisis dan hancur. Sekarang mah masih jauh lebih baik dan stabil. Yang terjadi sekarang itu namanya fluktuasi atau siklus ekonomi biasa. Mata uang itu kan dinamis, ada masanya kuat, ada masanya lemah. Bukan berarti negara kami sedang hancur, gitu bro, ya. Sekarang kita bahas soal penguatan ringgit. Oke. Banyak yang bilang ini karena hebatnya pemerintah Malaysia dan PMX. Kalau kita dapat pemimpin yang bijak, Alhamdulillah lah, dia boleh jaga negara kita. Ini yang korang tak boleh nafi. Walaupun kau benci dekat Anwar Ibrahim pun, kau tak suka dekat Anwar Ibrahim pun, kau tak boleh nafi kehebatan Anwar Ibrahim ni. Dalam keadaan dunia tengah krisis hari ni, dia boleh jaga negara kita dengan elok. Alhamdulillah. Fantastic. Memang kebijakan dalam negeri berpengaruh, tapi tidak bisa dikatakan 100% hasil kerja PMX. Oke? Kenapa? Karena penguatan ringgit saat ini itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global, ya, seperti harga minyak dan komoditas yang naik. Malaysia kan negara pengekspor minyak, gas dan sawit, betul atau tidak? Kalau harga komoditas ini naik di pasar dunia, otomatis pendapatan negara bertambah dan mata uang menguat. Ini faktor eksternal, bukan karena siapa yang memimpin, oke? Kedua, kebijakan suku bunga global. Bank sentral dunia termasuk Amerika Serikat itu menaikkan suku bunga dan Bank Negara Malaysia ikut menyesuaikan. Ini juga faktor pasar yang wajar. Kemudian, fluktuasi mata uang regional. Banyak mata uang di kawasan Asia yang juga melemah terhadap dolar, termasuk rupiah. Jadi penguatan ringgit ini juga relatif terhadap kondisi tetangga. Ya, jadi kesimpulannya adalah penguatan ini adalah kombinasi dari banyak hal. Boleh berterima kasih, tapi jangan sampai hype berlebihan dan mengklaim itu murni jasa pemerintah. Karena pasar global punya peran sangat besar. Nanti kalau harganya turun lagi, siapa yang disalahin? Nenek lu. Dan yang paling penting, mari kita lihat skala ekonominya. Secara total, PDB atau GDP Indonesia saat ini itu mencapai sekitar 1,4 triliun US dollar. Sementara Malaysia ada di angka sekitar 430 miliar US dollar. Jadi bedanya sangat jauh. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20. Artinya pondasi dan kekuatan ekonominya jauh lebih besar dan luas. Jadi kalau kalian merasa kaya atau sultan saat ke Indonesia, karena Rp1 jadi 223 ringgit Malaysia, itu wajar karena daya beli uang kalian terasa lebih besar di Indonesia. Ya,
Tapi ingat ya, itu kan kalian cuma sultan di Indonesia doang. Balik ke negara sendiri belum tentu kalian hidup bergelimang harta. Ya, banyak juga yang di sana hidupnya pas-pasan, susah, dan kepayahan cari nafkah. Jadi jangan sampai gara-gara bisa liburan atau belanja murah di Indonesia, terus kalian merasa paling hebat dan sok kaya raya. Itu namanya gembel di negara sendiri, sok sultan di negara lain. Oh ya, dan satu lagi, kita kan nggak tahu gimana kalian mendapatkan uang itu. Betul atau enggak? Kita nggak tahu perjuangan kalian. Kita nggak tahu kesusahan kalian. Gimana capeknya dan kepayahan kalian cari uang sampai bisa tukar segitu. Am I right? Jadi tolong, jangan sotoy dan meremehkan seenaknya. Hargai orang lain. Jangan merasa paling benar dan paling hebat cuma karena angka tukar uang doang. Oke? Intinya, bersyukur dan bangga itu boleh. Tapi menghina atau meremehkan negara lain hanya karena angka tukar mata uang saat ini, itu menurut saya kurang bijak dan kurang luas pandangannya. Dunia ini luas, ekonomi itu berputar. Yang kuat bisa jadi lemah, yang lemah bisa jadi kuat. Itu sudah hukum alam. Yang penting kita semua itu tetap bekerja keras dan membangun negara masing-masing dengan baik. Oke, kiranya cukup sampai di sini pembahasan ini. Terima kasih sudah mau belajar dengan saya. Jangan lupa ya, share, like, dan subscribe channel ini supaya makin semangat bikin konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sangat heboh menyebut rupiah melemah. Terparah sepanjang masa, seolah-olah paham segalanya. Membawa ringgit terasa bagai sultan, padahal sejarah kelam kau sendiri yang lupakan. Ingat tahun 98, itulah saat yang getir. Kini hanyalah siklus ekonomi yang berputar. Jangan terlalu bermimpi, jangan sombong diri. Dunia ini berputar, bisa berbalik nanti. Pasar dunia bukan semata